Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena akhirnya setelah melewati 1 minggu ke belakang dengan penuh aktivitas dan kesibukan kita masing-masing, kita sekarang bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya memberikan kepada kita kesempatan untuk bersaat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk meresponi undangan dari Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah bersumber dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya di atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah penyelamat kami, perisai kami, dan kota benteng kami yang teguh. Tiada Tuhan selain Engkau. My Jesus, my Savior.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami tidak mungkin ada bersama-sama di tempat ini dengan bebas dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ketika kami selalu melakukan kesalahan-kesalahan, menyakiti hati Tuhan, tetapi dengan anugerah Tuhan, Engkau menyucikan kami sehingga kami dapat berdiri di sini menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan itu sangat baik dalam kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Mari kita sama-sama naikkan. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangan lagi yuk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya Kau milik hidup surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Sama-sama yuk. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama-sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Dengan bersukacita. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Ayo dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Saudara-saudara, dengan sikap berdiri, masih dengan berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, tentu saja kita tidak hanya sekedar menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, lalu kemudian kita diam, take it for granted. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen yang baik, mari kita juga memiliki kerinduan untuk memberikan diri kita menjadi Allah Tuhan, memberikan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita untuk sama-sama menyanyikan lagu ini, Menjadi Sepertimu, sambil kita mengingat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir, dan juga kita memohon supaya Tuhan mau mengubah hidup kita menjadi Allah Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau setia. Mari kita menyatakan kerinduan kita untuk menjadi sama dengan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku, Engkau dalamku, dan ku dalammu. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu,
Saudara, sekali lagi kita akan sama-sama mengatakan kepada Tuhan, ubah hati kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, dan biar mata kami, biar mataku seperti matamu, memancarkan kasih Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Kami rindu Tuhan, hati kami diubahkan seputih hati-Mu dan setulus cinta-Mu yang Engkau nyatakan di atas kayu salib. Kami datang kepadamu dengan kerentanan diri kami, kelemahan kami. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau setia di dalam memanggil kami, menyucikan kami, dan menebus hidup kami seutuhnya menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan di pagi ini melalui ibadah kami. Kiranya firman-Mu yang ditinggikan dan Injil-Mu yang boleh kami bawa pulang menjadi pedoman kehidupan bagi langkah kaki kami. Pakailah hamba-Mu ini di dalam kelemahannya dan di dalam keterbatasannya untuk mengeraikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini di dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan mengenai finishing well, menyelesaikan dengan baik. Mari kita membuka firman Tuhan yang akan mendasarkan perenungan kita yang terambil di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya ke-23, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Tapi sebelum kita membacanya, izinkan saya untuk memberikan keterangan bahwa teks yang akan kita baca ini diambil dari leksionari atau juga disebut sebagai kalender liturgi gereja yang sering digunakan oleh beberapa gereja di luar sana sebagai daftar bacaan Alkitab per minggu setiap tahunnya. Saudara, saya sengaja memilih teks bacaan dari leksionari ini supaya kita sebagai gereja boleh merenungkan apa artinya beribadah secara bersama-sama dengan orang percaya yang lain, bahkan yang mungkin kita tidak mengenal mereka. Saudara, secara khusus bagi mungkin ada di antara saudara yang sedang beribadah secara online, apalagi hanya seorang diri saja, maka saudara, saya mau katakan bahwa saudara tidak sedang sendiri saja membaca kitab suci dan beribadah. Tetapi saudara sedang beribadah dengan orang percaya yang lain di berbagai belahan dunia saat ini. Dan terkhusus di dalam dan melalui gereja kita. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua.
2 Samuel pasalnya ke-23 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Saudara, berbahagialah kita yang membaca dan mencoba untuk merenunginya dan juga untuk berjuang melakukannya di dalam dunia ini. Saudara, pada tahun 2018 ada sebuah peristiwa yang mengejutkan sekaligus menarik, khususnya bagi kaum Adam, yaitu di dalam ajang World Cup atau Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan pada waktu itu di Rusia. Saudara, mengapa saya mengatakan ini mengejutkan sekaligus menarik? Sebab timnas Jerman yang tampil agresif hampir selama 90 menit melawan timnas Korea Selatan akhirnya harus mengakui kekalahannya dengan skor 2-0. Saudara, kekalahan dari tim Panzer itu terjadi pada detik-detik terakhir, tepat sebelum pertandingan itu berakhir. Saudara, 2 tendangan yang membawa kemenangan bagi tim Panzer itu, bagi tim Ginseng itu dilepaskan ke gawang Jerman di pertambahan menit kedua dan menit ke-6 sebelum akhirnya wasit meniupkan peluit, tanda bahwa pertandingan itu selesai. Saudara, padahal kita tahu sebelumnya bahwa pada tahun 2014 Jerman tampil sebagai juara pertama. Saudara, kekalahan Jerman ini tentu saja sangat mengejutkan, khususnya bagi para fansnya, bukan? Saudara, ungkapan bola itu bundar, rasanya tepat disematkan pada pertandingan Jerman melawan Korea Selatan itu. Sungguh tidak ada yang menyangka kalau tim favorit yang digadang-gadang oleh para fansnya akan menang kali ini. Tapi berakhir dengan mengecewakan. Saudara, bagaimana tim yang tampil secara agresif sejak awal itu justru tidak bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Hal ini tentu saja terdengar mirip dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Saudara, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan kalau kita perlu untuk memulai segala sesuatu itu dengan baik. Dan saya mau mengatakan bahwa hal itu tidak keliru. Kita perlu untuk memulai sesuatu itu dengan baik. Entah itu hari kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita kerjakan. Tapi saudara, yang mau saya katakan adalah kita tidak hanya perlu untuk mengawali segala sesuatu dengan baik, tetapi kita juga perlu untuk mengakhirinya dengan baik. Saudara, dan yang kedua ini seringkali lebih sulit ketimbang yang pertama. Juga saya tergoda untuk mengatakan bahwa yang kedua ini lebih krusial ketimbang yang pertama.
Saudara, mungkin di dalam hidup ini kita pernah melihat ada orang yang setia di awal dari panggilan hidupnya, di mana ia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Namun di akhir sebelum perjalanan hidup itu berhenti, kita mendapati bahwa ia akhirnya tidak setia. Ia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepadanya. Padahal ketika Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita, manusia ini sebagai ciptaannya, kepada saudara dan saya, maka ia ingin supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia berikan, apa yang sudah ia kasih kepada kita. Saudara, seperti itulah orang yang bisa kita temukan di dalam teks yang kita baca tadi. Di awal dari hidupnya, Daud adalah seorang pemuda yang biasa saja. Ia bahkan sering kali diremehkan oleh orang lain. Seperti timnas Korea Selatan yang diremehkan pada waktu mereka bertanding melawan dengan Jerman. Demikian juga Daud pernah diremehkan oleh lawan-lawannya. Saudara, Daud pernah diremehkan oleh Goliat, prajurit Filistin yang berbadan besar itu. Ketika orang Israel pergi berperang melawan orang Filistin di lembah Terbantin. Juga tidak hanya sampai di situ, Daud pernah diremehkan oleh orang-orang Israel, kaum bangsanya sendiri. Saudara, pada waktu itu ketika Daud diremehkan, ada juga Saul yang menjadi seorang raja yang memerintah Israel pada waktu itu. Saudara, hal ini tentu dikarenakan oleh postur tubuh Daud yang tidak lebih daripada Saul, dan juga Daud yang terlalu muda untuk menjadi seorang prajurit bagi negara Israel. Saudara, padahal kita tahu hasil ending dari pertarungan yang terkenal itu, bahwa justru pertarungan itu dimenangkan oleh yang direndahkan, yaitu Daud. Saudara, kalau kita mundur jauh hari sebelumnya, yaitu pada saat Daud diurapi, ditabiskan oleh Samuel untuk menjadi raja. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasalnya ke-16, Daud juga pernah diremehkan. Bahkan kali ini oleh papanya sendiri dan juga oleh Samuel yang mengurapi dia menjadi raja. Saudara, sehingga pada waktu itu juga Tuhan harus menegur Samuel dengan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan sebenarnya teguran Tuhan kepada Samuel ini juga diarahkan mewakili teguran Tuhan kepada orang Israel yang lain. Ketika mereka takut, ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka di lembah Terbantin. Mereka takut menghadapi ancaman dari orang-orang di sekitar mereka. Di mana mereka pada saat itu juga melupakan janji mereka dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan akan menyertai mereka ketika berperang melawan orang-orang Filistin. Saudara, mengawali kehidupan yang biasa saja, terlebih lagi sudah biasa diremehkan oleh orang lain. Hal itu tidak membuat Daud kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sembarangan. Saudara, sebaliknya Daud justru memilih untuk mengakhiri kehidupannya dengan baik. Namun hal ini tidak berarti kehidupan Daud adalah kehidupan yang bersih tanpa cacat dan noda. Saudara, kita tahu bersama kalau hidup Daud itu bukannya tanpa memiliki catatan kriminal. Kita tahu bersama kalau Daud pernah melakukan dosa yang fatal, yaitu pembunuhan sekaligus juga perzinahan. Sehingga Tuhan di dalam keadilannya perlu untuk menghukum orang yang diurapi olehnya sendiri pada saat itu juga, yaitu Daud. Saudara, Tuhan menghukum Daud dengan mengambil anak yang dikandung dari Batsheba, istri dari Uria. Meski demikian, di akhir dari perjalanan hidupnya,
Daud bisa kita katakan bahwa ia mengakhirinya dengan baik. Sebab di akhir dari hidupnya itu ia dapat merefleksikan inti dari kehidupannya yang terikat dan berada di dalam perjanjian dengan Allah yang telah memanggil dia dan telah memilihnya sebelum Israel itu ada. Tuhan telah merencanakan bahwa melalui anak Daud, melalui keturunan suku Yehudalah, ia akan menjadikan seorang pemimpin. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana Daud mengakhiri hidupnya dengan baik. Yang pertama, saudara, sebelum kehidupan ini berakhir, milikilah kesadaran diri yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa membacanya di dalam ayat 1 dan kedua yang berbunyi demikian. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Daud menyadari bahwa ia adalah anak dari Isai. Seorang pria yang dikatakan sebelumnya di dalam 1 Samuel 16 ayatnya ke-5, bahwa salah satu di antara ke-7 anak laki-lakinya akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Selain itu, Daud juga menyadari bahwa ia yang sering diremehkan itu telah diangkat tinggi dan diurapi oleh Tuhan, yaitu dengan menjadi raja yang memerintah atas Israel. Saudara, ia sadar kalau jabatannya sebagai raja itu tidak diperolehnya karena pencapaian-pencapaian karirnya. Saudara, Daud sadar kalau jabatannya yang diemban itu bukan diperoleh karena bagaimana ia bisa mencapai itu dengan prestasi-prestasinya. Melainkan, saudara, semata-mata itu hanya karena rencana Allah sebelumnya yang harus terjadi di dalam dan melalui hidup Daud. Juga kalau kita membaca di dalam kitab yang pertama dari kitab suci, yaitu kitab Kejadian, tepatnya di dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10, maka di sana juga dikatakan tentang Yakub, nenek moyang dari orang Israel itu, yang sebelum ia meninggal, ia juga menuturkan perkataannya yang terakhir dengan menubuatkan bahwa tongkat kerajaan Israel tidak akan beranjak dari suku Yehuda, yang berarti dari suku Yehudalah akan dipilih seorang yang memimpin dan memerintah atas orang Israel. Dan kalau saudara tahu, Daud sebenarnya berasal dari suku Yehuda. Saudara, dengan kesadaran seperti inilah, di dalam perkataannya yang terakhir, Daud bisa merefleksikan bahwa hidup yang sedang ia jalani itu dan yang sebentar lagi akan berakhir adalah kehidupan yang sedang berpartisipasi di dalam rencana dan panggilan Allah. Saudara, Daud adalah orang yang sadar diri. Ia sadar siapa dia bukan berdasarkan apa yang ia kerjakan, apa yang bisa ia capai. Melainkan ia sadar bahwa siapa dia itu pertama dan yang terutama ditentukan oleh apa kata Tuhan terhadap dirinya. Saudara, sudahkah kita memiliki kesadaran diri yang benar sebagaimana yang digambarkan melalui Daud? Atau masihkah kita melihat diri kita berdasarkan pencapaian-pencapaian kita atau yang orang lain katakan tentang kita? Saudara, bukankah hal itu berbeda dengan kehidupan Daud? Ia sadar dia orang berdosa di hadapan Tuhan di akhir hidupnya. Dan itu yang membuat Daud berbeda dari raja yang sebelumnya, yaitu Saul. Saudara, orang yang memiliki kesadaran diri yang benar itu seperti sebuah pisau dapur. Yang dia tahu kalau fungsinya hanya dipakai untuk memotong ayam, wortel, dan sayur-sayuran. Saudara, pisau itu tidak boleh dipakai untuk menusuk orang apalagi membunuh orang lain. Saudara, pisau itu bisa dikatakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya ketika ia dipakai dengan sembarangan.
ketika ia dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Sebab hal itu tidak sesuai dengan desain awal dari penciptanya. Demikian juga orang yang memiliki kesadaran diri yang benar, maka ia juga akan sadar mengenai siapa dia dan apa panggilannya dalam dunia ini. Saudara, seorang tokoh reformator gereja di abad ke-16 yang mungkin sering kita mendengar namanya, yaitu John Calvin, pernah mengatakan bahwa pengenalan atau pengetahuan kita, knowledge kita tentang Tuhan, itu sebenarnya sejalan dengan pengenalan diri kita tentang diri kita sendiri. Saudara, bagi Calvin, semakin kita mengenal Tuhan, seharusnya dan semestinya kita juga akan semakin mengenal siapa diri kita. Saudara, bagi Calvin kita perlu untuk mengenal diri kita sebagai ciptaan yang terbatas, yang ada hanya oleh karena covenant dari Tuhan. Yang ada hanya karena perjanjian dari Allah. Saudara, ketika pencipta kita mengenal dia adalah seorang yang bebas, yang menjadikan dunia ini dan merencanakan apapun yang ia kehendaki. Dan ia adalah pencipta kita yang bebas, yang melalui Israel ia memilih Daud, yang melalui gerejanya ia memakai kita untuk mendemonstrasikan kerajaannya di muka bumi ini. Saudara, yang kedua sebelum hidup kita berakhir, kita akan berfokus ke ayat yang ketiga dan keempat. Maka kita perlu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, sosok pemimpin yang digambarkan di dalam ayat 3 dan keempat dari perkataan Daud yang terakhir ini sedikit banyak merujuk pada dirinya sendiri, di mana ia menunjukkan tanggung jawabnya dengan memerintah Israel dengan adil dan takut kepada Allah. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, juga di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik, maka kita akan menemukan bahwa semua raja-raja yang memerintah Israel setelah Daud, seperti Raja Abiam, Raja Ahaz, dan raja-raja yang lain, selalu diukur berdasarkan tolak ukur kepemimpinan Raja Daud. Saudara, raja-raja setelah Daud selalu diukur dengan 2 indikator, yaitu apakah mereka setia seperti Daud atau sebaliknya mereka tidak setia dan tidak seperti Daud. Saudara, Daud adalah seorang pemimpin yang ideal pada masanya, sebab ia bisa bertanggung jawab pada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia, yaitu dengan memerintah Israel dengan takut akan Allah dan dengan penuh keadilan. Meski demikian, Daud sebenarnya tidak hanya sedang merujuk pada dirinya sendiri di dalam perkataannya yang terakhir ini, tetapi ia juga merujuk pada pribadi yang lain, pribadi yang tidak jatuh di dalam dosa seperti dirinya, pribadi yang menjadi pokok utama dari pemberitaan kitab suci. Siapa lagi, saudara, kalau bukan Yesus, Sang Anak Allah dan juga anak manusia itu. Yesus adalah raja yang sesungguhnya dari Israel, yang lebih daripada Raja Daud. Yesus adalah Daud yang baru itu, di mana pemerintahannya tidak hanya berlaku atas di Israel, tetapi juga memerintah akan bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, kita yang dipanggil menjadi gereja Tuhan berada di bawah pemerintahan raja di atas segala raja itu, yaitu Yesus. Saudara, sehingga tidak ada apapun di dalam dunia ini atau yang kita miliki yang tidak bisa Kristus mengatakan, "It is mine." Itu punyaku. Saudara, tapi Yesus juga seperti Daud, ia dilahirkan dari suku Yehuda. Bahkan melalui keturunan Daudlah sang anak Mesias itu yang ditentukan dan dijanjikan oleh Allah sebelumnya dilahirkan. Saudara, kitab Injil khususnya kitab Matius sering menyebut Yesus
sebagai the son of David. Yesus, anak Daud. Ia adalah Mesias yang sesungguhnya, atau di dalam bahasa Yunaninya disebut Kristus. Dia yang diurapi, the anointed one. Saudara, Yesus adalah raja yang sudah dijanjikan kedatangannya sejak perjanjian lama dan ditentukan sebelumnya untuk memimpin bagi Allah sekumpulan umatnya yang telah ia pilih dan ia tebus dengan nyawa anaknya sendiri. Dan kepemimpinan Yesus serta kerajaan yang dibawa olehnya jauh lebih agung ketimbang kerajaan Daud. Terbukti dengan bagaimana ia penuh bertanggung jawab akan misinya bagi Israel. Tetapi tidak hanya bagi Israel, ia juga bertanggung jawab pada misinya bagi gerejanya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus seringkali diungkapkan dengan dua istilah yang terkesan paradoks. Yaitu Yesus dikatakan sebagai the Lion of Judah atau singa dari Yehuda itu. Tetapi pada waktu yang sama ia juga adalah the Lamb of God, anak domba Allah. Saudara, ia mempertanggungjawabkan misinya kepada Bapa dengan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan untuk menebus kita dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Saudara, ia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang tanpa cacat celah, sekali dan untuk selamanya bagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, maka artinya Yesus seharusnya menjadi raja kita, menjadi Tuhan kita, dan kita adalah umatnya. Dengan demikian kita juga perlu untuk bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebagaimana Kristus, raja kita itu, yang dengan taat telah menanggung setiap pelanggaran kita di atas kayu salib. Saudara, sebelum hidupmu dan hidupku berakhir, mari kita memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan bertanggung jawab akan misi yang diembannya. Saudara, mari kita menilik isi hati kita. Sudahkah kita bertanggung jawab di hadapan Raja segala raja? Saudara, sudahkah kita bertanggung jawab dengan memakai setiap waktu kita, materi kita, tenaga kita, pikiran kita di hadapannya? Saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu semua adalah miliknya. Sehingga ia boleh mengatakan, it is mine. Itu punyaku. Saudara, dunia sesungguhnya yang kita jalani saat ini adalah sebuah panggilan. Bukan ajang untuk pencapaian. Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik yang bisa ia berikan, yaitu dengan memberikan bukan dengan barang-barang, tetapi melainkan memberikan dirinya sendiri, maka marilah kita memberikan diri kita juga seutuhnya kepada Dia. Bukan memberikan yang tersisa dari hidup kita. Saudara, yang ketiga yang bisa kita pelajari untuk mengakhiri hidup dengan baik adalah berharaplah pada penghakiman Allah. Mari kita berfokus di ayatnya ke-6 sampai ke-7. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan dan tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak dan dengan api mereka dibakar habis. Saudara, suatu hari istri dari pendeta Billy Graham, yaitu Ruth Graham, setelah ia membaca dan merenungkan mengenai kebobrokan moral yang terjadi di antara masyarakat di Amerika Serikat, dengan nada tegas Ruth Graham mengatakan, if God doesn't punish America, He will have to apologize to Sodom and Gomorrah. Yang kalau saya terjemahkan secara bebas, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika, maka Dia harus meminta maaf
kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara, bagaimana mungkin Allah yang benar dan yang adil itu tidak menghakimi serta menghukum manusia dengan keadilannya? Saudara, jika Tuhan yang adil dan benar itu tidak melakukan tugasnya, maka kalau boleh saya mengelaborasi lebih jauh perkataan dari istri Billy Graham tersebut, Tuhan juga harus meminta maaf kepada setiap perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual atau kepada janin-janin yang diaborsi oleh orang tuanya, atau juga Tuhan harus meminta maaf kepada mereka yang demi imannya kepada Yesus harus kehilangan nyawanya di hadapan para teroris. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan yang digambarkan oleh Daud sebelum ia mengakhiri hidupnya dengan baik itu bukan Tuhan yang diam melihat ketidakadilan. Saudara, Tuhan yang digambarkan oleh Daud itu adalah Tuhan yang adil, tetapi bukan hanya adil, Dia adalah adil dan benar. Saudara, Tuhan yang kepadanya kita bisa menaruh harapan bahwa suatu hari nanti kejahatan akan kalah oleh kebenaran. Saudara, Tuhan adalah Dia yang akan menghukum orang-orang dursila, atau terjemahan yang lebih sesuai dengan bahasa aslinya adalah para pemberontak. Saudara, dan siapakah orang-orang pemberontak itu? Bukankah mereka yang siang dan malam merencanakan hal-hal yang jahat? Bukankah mereka yang tidak taat kepada Allah apalagi menyembah Dia? Saudara, seringkali yang sulit bagi kita adalah melihat orang-orang yang jahat, yang mungkin menyakiti hidup kita, yang membuat hidup kita penuh dengan penderitaan, itu hidup dengan bahagia, bukan? Kita mengharapkan ia mengalami sebuah musibah, kita berharap ia mengalami penghukuman dari Allah, tetapi dunia tidak berjalan secara mekanis seperti itu, bukan? Kita berharap kalau yang jahat harus diberikan kejahatan, yang baik semakin baik akan diberi kebaikan. Tetapi seringkali dunia tidak berjalan mekanistis seperti itu, bukan? Saudara, yang sulit bagi kita mungkin melihat orang-orang di luar sana, mereka adalah orang-orang yang jahat tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Mungkin kita bisa bermazmur seperti Mazmur Asaf. Saudara, tapi kalau kita membaca teks kita hari ini, maka Tuhan tidak diam dengan ketidakadilan. Tuhan tidak diam dengan kejahatan manusia. Saudara, teks yang kita baca ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan diam terhadap orang-orang yang memberontak kepadanya. Yaitu mereka yang menindas umatnya dan merusak dunia ciptaan Allah yang seharusnya diciptakan dengan baik itu. Saudara, tapi waktu yang sama kita sebagai gereja Tuhan juga dipanggil untuk mengasihi musuh kita. Terkesan paradoks, bukan? Di satu sisi orang jahat akan dihukum oleh Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga perlu untuk mengasihi mereka. Saudara, maka saya bisa mengatakan bahwa salah satu cara terbaik bagi kita untuk mengasihi musuh-musuh kita adalah dengan cara menyerahkan penghukuman itu kepada Allah. Sebab kita bukanlah judge yang akhir yang akan menghukum orang tersebut. Sebab kita juga akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Tetapi syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus kita dipanggil, kita ditebus oleh the Lamb of God itu. Saudara, kita bukanlah hakim final atas dunia ini. Orang yang berharap dan menyerahkan semua penghakiman terakhir itu kepada Allah adalah orang-orang yang dapat mengakhiri hidupnya dengan baik. Sebab hatinya penuh dengan ketenangan dan bukan penuh dengan dendam. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bisa tidur dengan nyenyak dan terlelap di malam hari. Sebab ia tahu bahwa ia sedang tidur di dalam rasa yang aman. Ia bisa tidur di rumah yang aman di mana ada banyak pengawal yang menjaganya. Saudara, ketahuilah bahwa suatu hari nanti kejahatan
akan tumbang oleh kebenaran dan keadilan. Berilah hak penghakiman terakhir itu kepada Dia yang menciptakan kita. Dan juga kepada Dia yang menebus kita. Terlebih lagi kepada Dia yang akan menghakimi dunia ini di akhir zaman nanti. Dan kabar baiknya bagi kita yang telah dibenarkan oleh Sang Anak Domba itu, ketahuilah bahwa engkau dan saya akan diangkat oleh Yesus, Raja kita itu, di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Ia akan menerima saudara dan saya. Kita akan bersatu dengan orang-orang percaya lain di berbagai wilayah yang lain, dari suku, bahasa, bangsa yang berbeda-beda, sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Saudara, kita yang berbeda-beda ini akan dipanggil di dalam kerajaan Allah itu yang sudah Ia rencanakan sebelumnya. Saudara, mari kita bertekad untuk mengakhiri perjuangan hidup kita di dunia ini dengan baik. Yang pertama adalah kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan setelah kita sadar siapa diri kita, maka kita akan sadar apa panggilan kita di dunia ini. Saudara, yang kedua, kita perlu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri hidup dengan baik. Saudara, bersihkan hati kita dari rasa dendam itu. Dan kita boleh belajar percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil itu. Serahkanlah semua penghakiman itu kepada Allah. Saudara dan saya bukanlah hakim akhir, hakim final atas dunia ini. Kita juga pun dulunya adalah orang-orang yang terhukum. Tapi syukur kepada Allah, Kristus Yesus telah membuka tangannya kepada kita. Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita umatnya. Dan memimpin kita di mana Ia adalah raja kita dan kita adalah umatnya. Saudara, sebelum kehidupan ini berakhir, mari kita menutupnya juga dengan baik. Kita bukan hanya memulainya dengan baik, tetapi kita juga bisa mengakhiri pertandingan kita yang terakhir nanti dengan baik. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa untuk membawa kehidupan kita sekaligus memimpin kita dalam akhir ibadah ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada momen ini kami kembali menaikkan syukur kepadamu. Karena Engkaulah yang telah memimpin kehidupan kami, Engkaulah juga yang telah menebus kami dari hidup dalam kesia-siaan di dalam dosa, menganugerahkan kehidupan baru yang penuh dengan segala kemuliaan. Maka Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong kami, supaya ketika kami menjalani hidup di dunia ini, kami menjalaninya dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini tidak akan berjalan untuk selama-lamanya. Satu kali nanti akan tiba harinya ketika kami harus mengakhiri hidup di dunia ini untuk menghadap Tuhan. Karena itu selagi masih diberikan kesempatan menjalani hidup di dunia ini, mohon Tuhan yang terus menolong kami untuk memahami dan mengingat akan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa hidup ini bukan sekedar tentang mencari kebahagiaan, kesenangan bagi diri sendiri, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan, misi dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami supaya kami belajar untuk setia memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, supaya kami boleh pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya sampai pada akhirnya kami boleh mengakhiri hidup ini, dan hidup itu boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau yang kiranya memimpin kami Tuhan, supaya jangan ada di antara kami berjalan dalam kesia-siaan untuk kemudian menyia-nyiakan hidup ini. Hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu, jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat atau di ruangan ini ataupun yang ada di tempat masing-masing,
yang sedang bergumul dengan kehidupannya masing-masing, bergumul dengan masa depannya, bergumul dengan segala kekhawatiran, bergumul dengan segala kesedihan, ratap tangis karena penderitaan yang harus dihadapi. Mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Hamba-Mu ini berdoa memohonkan anugerah, memohonkan kekuatan dan damai sejahtera bagi umat-Mu ini, supaya di dalam segala pergumulan, di dalam ratap tangis dan jeritan hati yang dibawa kepada Tuhan, seperti firman-Mu ya Tuhan, Engkau menampung air mata kami dalam kirbat-Mu, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang akan melimpahkan kekuatan, damai sejahtera dan penghiburan bagi segenap umat-Mu. Engkau yang sudah berjanji tidak akan memberikan atau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan Engkau menyediakan jalan keluar bagi setiap kami tatkala kami menghadapi segala persoalan itu. Kami percaya, karena itu ya Tuhan kami mohon Engkau memberikan kekuatan bagi umat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan hidup yang harus dihadapi. Biarlah semua kesulitan itu tidak membuat kami tenggelam dan kemudian jatuh tergeletak tanpa bisa berdiri lagi. Tapi biarlah kami dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, dengan topangan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu, dimampukan menang melewati segala kesulitan itu dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberi penghiburan dan damai sejahtera, Tuhan yang menjamah dan memulihkan, supaya kekuatan yang baru boleh diterima setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami dalam ibadah ini. Biarlah semua persembahan itu boleh dipakai untuk kerajaan surga dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih dari itu, biarlah hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya, itulah yang menjadi persembahan terbaik yang bisa kami bawa kepada Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat negeri ini, buat bangsa dan negara ini. Kami mohonkan anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan, supaya terus di dalam tangan Tuhanlah Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menyertai. Kami akan memasuki menjelang akhir tahun. Pemerintah telah mengatur segala sesuatunya. Mohon pertolongan Tuhan supaya semua pengaturan itu dapat berjalan dengan baik, supaya pada akhirnya kami boleh masuk di awal tahun nanti, memulai tahun yang baru tanpa ada kesulitan-kesulitan, tanpa ada ancaman gelombang yang baru dan lain sebagainya. Dan kami boleh menatap tahun yang baru, hari esok, dengan segala harapan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami yang kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku. Akhiri ibadah ini dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga, menyelamatkan nyawamu. Tuhan akan memimpin keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
saudaraku, tidak ada pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.